warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Aprilia, NPM B1A024142 dari kelas C, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama adalah zaman perbudakan, yang kedua zaman kerja paksa atau rodi, yang ketiga zaman Ponel Santi, yang keempat pendudukan Jepang, yang kelima yaitu dari zaman setelah kemerdekaan. Sejarah hukum ketenagakerjaan dimulai dari pemerintahan kolonial Belanda yang menekankan kepentingan dari pengusaha dan pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri, dan mereka mengabaikan hak-hak para pekerja. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia meregulasikan kembali perlindungan untuk hak-hak pekerja dan keadilan sosial, yaitu awal perkembangannya dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan dikembangkan lagi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, dan sekarang sudah mengikuti zaman, yaitu diadakannya atau dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan pada zaman perbudakan. Pada zaman ini, budak diperlakukan sebagai barang yang sepenuhnya dikuasai pemilik. Budak tidak memiliki kebebasan berpendapat. Hubungan kerja ditentukan oleh pemilik budak, yaitu mengenai syarat kerja, beban waktu istirahat, hingga tempat tinggal. Budak tidak diberi upah, tetapi dia diberi makan, diberi minum, dan diberi tempat tinggal. Sistem perbudakan di Indonesia atau di Hindia Belanda mulai diatur sejak tahun 1817 melalui berbagai peraturan. Contohnya seperti pendaftaran budak pada tahun 1819 dan pajak atas pemilikan budak tahun 1820 dan perbudakan bagi pelaut 1848. Pada masa kolonial Inggris juga, Raffles juga sempat mendirikan lembaga penghapusan perbudakan. Namun tidak selesai karena Inggris berpindah dari Indonesia. Dan adapun kolonial Belanda menerbitkan berbagai ketentuan, yaitu antara lain larangan perdagangan budak ke luar negeri, perlindungan keluarga budak, kemudian pembebasan budak, serta aturan pemberian upah kecil bagi budak yang berusia 10 tahun. Juga terdapat ancaman pidana pemilik budak yang menganiaya maupun hukum bagi budak yang melanggar aturan. Upaya formal penghapusan perbudakan ditetapkan melalui Reglemen tahun 1854 yang mewajibkan perbudakan baru benar-benar berakhir sekitar tahun 1922. Setelah itu, bentuk perbudakan bergeser menjadi perbudakan mental, yaitu keadaan dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Yang selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan zaman kerja paksa. Kerja paksa atau rodi merupakan kebijakan kolonial Belanda untuk memobilisasi penduduk tanpa upah. Sistem ini diadopsi dari kearifan lokal Indonesia berupa orang-orang, tetapi dalam praktik kolonial dimanfaatkan secara represif. Contohnya, di Bengkulu ada sistem mata gawe yang mewajibkan penduduk bekerja membantu membangun marga, baik untuk pegawai. Dalam konteks adat, mata gawe bukanlah kerja paksa, melainkan pengabdian sosial. Embrio kerja paksa berasal dari kebiasaan adat yang mewajibkan anggota masyarakat bekerja untuk kepentingan bersama dan kerajaan. Belanda memanfaatkan dengan melibatkan kepala adat, sehingga masyarakat dipaksa bekerja demi kepentingan kerajaan atau koloni Belanda. Puncak kerja paksa terjadi pada masa Daendels, yaitu tahun 1807 sampai 1811, ketika rakyat dipaksa membangun jalan anyar sampai Penarukan tanpa upah, keselamatan maupun kesehatan yang diperhatikan. Rodi bahkan lebih berat dari perbudakan karena segala kebutuhan ditanggung pekerja sendiri. Belanda menggolongkan rodi menjadi 3, yaitu rodi government untuk kepentingan pemerintah tanpa upah, rodi perorangan atau personlik dienten untuk kepentingan desa. Rodi perorangan sangat memberatkan karena membatasi kebebasan penduduk, sementara rodi desa wajib dilakukan maksimal 3 hari dalam sanksi pidana jika melanggar. Selain itu, ada rodi umum, yakni kerja massal tanpa upah untuk fasilitas umum, dan rodi khusus, yakni pekerja rutin tertentu seperti penjaga gudang. Pelaksanaan rodi disesuaikan dengan keadaan penduduk, dibatasi sehari seminggu atau 52 hari setahun, dan memperhatikan jarak rumah ke lokasi kerja. Pada masa pemerintahan Inggris, Raffles
yaitu tahun 1811 sampai 1816 sebenarnya melarang rodi karena mengganggu penduduk. Namun setelah itu Belanda kembali memberlakukan hingga akhirnya dihapus pada 1 Februari 1938 setelah adanya konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 yang melarang segala bentuk kerja paksa kecuali untuk kepentingan militer, pengabdian negara, keputusan, pengadilan, bencana alam dan sejenisnya. Dari praktik ini dapat dipahami bahwa sudah ada perangkat aturan tentang hubungan kerja pada kerja paksa, tetapi sifatnya berpihak hanya menguntungkan penguasa. Karena itu belum terbentuk hubungan kerja yang dilandaskan pada norma hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan pada zaman Cornelis Sancti. Cornelis Sancti adalah aturan kolonial yang berlaku antara tahun 1880 sampai 1931 berupa ancaman pidana bagi pekerja yang melanggar perjanjian kerja. Aturan ini lahir dari paham liberal untuk mendorong penanaman modal swasta di perkebunan. Namun dalam praktiknya justru menimbulkan penindasan terhadap pekerja pribumi. Awalnya perusahaan perkebunan bekerja sama dengan kepala desa untuk merekrut pekerja. Kepala desa diberi kewenangan mobilitas penduduk, tetapi kemudian terjadi pemerasan dan pemaksaan sehingga banyak pekerja yang melarikan diri. Untuk mencegahnya, pemerintah kolonial menetapkan regulasi melalui Algemene Politi Strafreglement 1872 yang melahirkan Cornelis Sancti yang menolak bekerja, melarikan diri atau tidak disiplin dapat dihukum denda, kerja paksa bahkan tidak diberi upah. Kondisi ini membuat pekerja mengalami penderitaan fisik dan psikis, sementara pengawas ketenagakerjaan berpihak pada pemberi pekerja sehingga pekerja tidak mendapat perlindungan hukum. Akibatnya, sistem ini dipandang sebagai bentuk perbudakan modern. Kritik keras datang dari dalam maupun luar negeri, termasuk Amerika Serikat yang memboikot hasil perkebunan. Perlawanan pekerja dan tekanan internasional akhirnya memaksa Parlemen Belanda pada tahun 1879 mencabut aturan Cornelis Sancti. Sejak itu hubungan kerja diatur melalui perjanjian antara kepala desa dan perusahaan, meski tetap dalam kerangka kepentingan ekonomi kolonial. Yang selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan zaman pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang atas Indonesia berlangsung sangat singkat, yaitu 3 tahun 3 bulan. Satu-satunya riwayat ketenagakerjaan yang populer di Jepang yaitu diadopsi model kerja paksa yang disebut robusa. Bala tentara Jepang dengan sistem robusa mewajibkan penduduk laki-laki dewasa bekerja secara terus-menerus untuk kepentingan Jepang tanpa menerima imbalan upah. Meskipun singkat, tetap mengekang kebiasaan pekerja. Robusa itu sebagai salah satunya kebijakan hukum ketenagakerjaan bentukan bala tentara Jepang. Hal ini melanggar nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan nilai kemanusiaan lainnya yang sejenisnya. Diayomi dalam tataran norma hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan. Era Orde Lama tahun 1945 sampai 1968. Masa awal kemerdekaan belum ada perhatian terhadap hukum ketenagakerjaan. Namun memberlakukan produk hukum ketenagakerjaan yang diadopsi dari produk kolonial Belanda yang diharmonisasikan dengan nilai Pancasila berlangsung pada tahun 1945 sampai 2003. Dalam pengaturan hubungan kerja pekerja dan pemberi kerja masih berdasarkan pada BW yakni KUH Perdata buku 3 bab 7A pasal 1601A sampai 1603Z. Selain BW dalam Selain BW dalam Kitab Hukum Dagang dinyatakan berlaku. Upaya pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini sudah mulai tertata sejak tahun 1948 dengan dimasuknya bidang hukum ke publik. Ditandai dengan campur tangan pemerintah. Dengan munculnya produk legislatif X dan eksekutif X untuk menerapkan peraturan istirahat buruh, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994, kepentingan tenaga kerja makin ditegaskan dengan Undang-Undang Pengawasan Perburuhan, Undang-Undang nomor 23 tahun 1948, yaitu aparatur negara mengawasi berlakunya perundang-undangan tenaga kerjaan. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 ditandai dengan terbitnya Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 ditandai dengan terbitnya Supersemar 11 Maret 1966. Fokus pada pembangunan dan stabilitas ketenagakerjaan lahir beberapa aturan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, banyak PP dan keputusan Presiden yang mengatur upah, penyakit akibat tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerjaan. Capaian terbesar yaitu diundang-undangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, tanggal 3 Oktober 1997, dan berlaku 1 Oktober 1998. Pada soal ini memberikan kepastian hukum pekerja sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju. Masa Orde Reformasi 1998 sampai sekarang dimulai dengan amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 2 digantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun sebelum itu tetap menggunakan perangkat hukum selama sebelum ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Keberhasilan Orde Reformasi dibuktikan dengan aturan lain yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Contohnya, sehubungan dengan itu maka hukum ketenagakerjaan peninggalan kolonial Belanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tahun 2020 sampai 2023 muncul Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong investasi dan memperluas lapangan kerja dengan mengatur kembali soal perjanjian pekerja dan jaminan sosial serta perlindungan kerja. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.